Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada siang kali ini kita memiliki kendaraan, teman-teman. Ada kendaraan servis dari customer yang mana kendaraan ini L300 Euro 4. Untuk kendaraan ini, untuk kilometernya baru 46.600, teman-teman. Tahun 2023. Untuk keluhannya kendaraan ini adalah tenaganya tiba-tiba hilang, tapi kadang-kadang teman-teman. Jadi tidak setiap waktu dia hilang, hanya saat-saat tertentu tenaganya hilang dan juga mesinnya itu seperti bermasalah. Dan asapnya juga tidak bersih, masih seperti ada asap yang kelainan gitu. Terus untuk dari info dari customer sendiri, kadang muncul, terus kadang hilang lagi. Lalu kita lakukan pengecekan, dan ternyata itu ada sistem yang bermasalah di bagian EGR atau exhaust gas recirculating, yang mana EGR itu sendiri berfungsi untuk mengembalikan sisa gas buang dari sisa pembakaran masuk lagi ke dalam intake manifold, yang mana sistem ini bertujuan untuk mengurangi gas berbahaya NOx agar tidak menjadi gas pencemaran udara di sekitar. Maka dari itu kita lakukan pembongkaran pada bagian tersebut, yaitu kita melepas bagian exhaust gas recirculating-nya atau EGR-nya beserta dengan motor, EGR motor, dan juga selang-selangnya atau pipanya. Banyak sekali kendala yang terjadi pada kendaraan yang menggunakan EGR ya teman-teman. Jadi bukan hanya L300, tapi juga kendaraan yang lainnya. Contoh seperti Pajero ataupun kendaraan common rail lainnya atau kendaraan bensin yang sistem mesinnya sudah menggunakan sistem common rail atau menggunakan EGR sebagai sistem untuk mengurangi gas NOx. Jadi untuk EGR itu sendiri tidak pada L300 Euro 4 saja ya, atau pada mesin diesel saja, tapi mesin bensin pun ada yang namanya EGR. Terus pada kendaraan ini setelah kita scan tadi timbul trouble tersebut, lalu kita lakukan pembongkaran. Jadi untuk teman-teman pengguna L300 yang mungkin memiliki keluhan yang sama, bisa di-share atau bisa komen pada video saya atau bisa langsung WA saya teman-teman. Jadi saya insya Allah siap membantu jika ada kendala seperti itu. Terus banyak sekali ya masalah-masalah pada EGR ini disebabkan karena apa? Ada beberapa hal penyebabnya, antara lain yang pertama memang bahan bakar yang digunakan ya, yang mana kondisi yang harusnya mesin ini menggunakan bahan bakar zero sulfur atau bahan bakar yang rendah sulfur, tetapi masih dipaksakan menggunakan bahan bakar yang mengandung sulfur. Di situ akan terjadi pengkerakan atau terjadi gumpalan-gumpalan kerak karbon akibat dari sisa pembakaran. Jadi karbon itu seperti hitam-hitam atau langes ya, yang menempel di dinding intake ataupun di dinding aliran EGR itu sendiri. Itulah penyebabnya kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk mensiasatinya ya gimana? Jadi untuk mensiasati trouble tersebut biasanya
dilakukan pembersihan aliran EGR itu sendiri atau aliran intake-nya. Mungkin bisa dilakukan setiap 20.000 sekali atau maksimal 40.000 sekali, karena memang jika terjadi penumpukan yang banyak, itu kalau rontok masuk ke ruang bakar bisa menyebabkan knocking ataupun kompresi yang berlebihan, sehingga untuk menghimbau tersebut para pemilik kendaraan yang kendaraannya memiliki EGR, khususnya pada video ini adalah L300 Euro 4, maka dilakukanlah untuk servis rutin seperti pembersihan EGR atau pembersihan ruang intake manifold. Karena kita tahu untuk biaya operasional kendaraan L300 Euro 4 itu sangat jarang yang menggunakan bahan bakar yang disarankan, yaitu Pertamina DEX, tapi lebih sering menggunakan biosolar, yang mana memang kita ketahui bahwa untuk biaya operasional itu kan memang membutuhkan biaya ya yang memang harus dicatat dengan teliti, dan untuk biaya laba rugi juga diperhitungkan. Maka dari itu si pemilik usaha yang menggunakan kendaraan Euro 4 pasti akan memilih menggunakan biosolar. Seperti itu. Dan untuk mengatasinya ya pertama rutin ganti filter solar, kedua rutin melakukan pembersihan EGR atau ruang bakar atau ruang intake. Ini setelah kita lakukan pembongkaran, kita coba cek ya teman-teman bagaimana kerja dari motor dari EGR. Ini kita lakukan pembongkaran. Tadi penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu ya teman-teman. Dan ini kita lakukan pembongkarannya. Bisa diperhatikan ya, kita lakukan pembongkaran dulu yaitu dengan melepas motornya. Untuk melepas motor, jangan lupa melakukan pelepasan baut plus menggunakan brace plus ya, 4 biji. Setelah terlepas semua, kita lakukan pembersihan. Tapi ini sebentar ya, kita lakukan pelepasan terlebih dahulu. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah motornya dan ini adalah katup atau klepnya. Nah, kita lakukan pembersihan pada katupnya, teman-teman. Jangan lupa untuk katupnya ini dibuka ya. Ada bagian katup spring, lah ini sudah terbongkar. Ini sudah kita lakukan pengamplasan. Biasanya area-area sini yang menyebabkan as dari katup ini macet karena ya itu tadi adanya kerak-kerak yang menghambat laju atau pergerakan katup. Ini adalah motornya ya teman-teman. Jadi di sini motor ini tidak usah dibongkar karena memang harganya sangat mahal. Ini bagiannya sangat kotor sekali ya teman-teman. Adanya kerak-kerak. Ini setelah kita lakukan pembongkaran tadi, kita lakukan perbaikan ya. Kalau kita pasang kembali, ini, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman ya, untuk langkah pembongkarannya. Setelah kita bersihkan, lalu kita pasang lagi teman-teman ke mobilnya. Ya hanya sesimpel itu, cuma meskipun begitu bisa membuat
tenaganya hilang. Karena ya itu tadi macet dan cek engine-nya bisa nyala. Oke, demikian teman-teman, mungkin yang dapat kita sampaikan. Jika ada kendala pada kendaraannya, bisa konsultasi ke saya ataupun bisa komen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua.